10 tahun lamanya, nasib Taman Nasional Kutai digantung. Dalam waktu dekat, para wakil rakyat akan memutuskan apakah ribuan hektar hutan Kalimantan tak lagi dilindungi dan bisa beralih fungsi. Jika disetujui, maka habitat orangutan Kalimantan akan berkurang. Dari penelusuran Valdia Baraputri, ada berbagai kondisi yang membuat sejumlah orang menginginkan status Taman Nasional dicabut. Dan inilah penelusuran selengkapnya. Disinilah saya berada. Di tengah rimbunnya hutan Taman Nasional Kutai yang tersisa. Benteng terakhir hutan di Kalimantan dengan nilai ekologis yang luar biasa. Kawasan yang seharusnya menghasilkan hampir 200.000 ton oksigen. Jika angka yang menunjukkan luas Taman Nasional Kutai ini benar adanya. Memasuki masa reformasi itu terjadi migrasi besar-besaran, ya sampai ribuan lah, puluhan ribu kakak masuk ke sana, sehingga sekarang menurut data berbagai klaim data ada sudah sekitar 40 ribuan kakak. Ya, itu pada dasarnya warga. Kepala Balai Taman Nasional Kutai Erli Sukrismanto menjelaskan kondisi kawasan yang menjadi tanggung jawabnya. Dulu, luas Taman Nasional Kutai mencapai 2 juta hektar. Bagaimana luas sebenarnya saat ini? Kalau luas sebenarnya, kalau dari sisi luas kawasan hutan tetap, hanya luas hutannya yang berkurang. Karena adanya gangguan dari masyarakat khususnya masuk ke dalam, kemudian menduduki beberapa bagian itu sekitar mungkin 24 ribuan. Kalau total penguasaan dalam konteks termasuk wilayah pekerjaan mereka untuk kebun dan sebagainya hampir sekitar 40-an. 40.000 hektar. Jadi 198.000 hektar dikurangin 40.000 hektar ya, sekitar 150 ribuan hektar sekarang. Itu yang masih dalam kondisi sangat bagus. Para penghuni rumah inilah yang membuat kawasan hutan yang dilindungi seolah lahan garapan. Membuat habitat orang utan semakin menyempit. Karena mereka tinggal di dalam, mereka kan membangun rumah, terus juga ada yang berusaha untuk mencari penghidupan, terutama mereka karena melihat masih potensi kayunya masih bagus, mereka kemudian melakukan illegal logging sekarang. Undang-undang menyebut penduduk Taman Nasional sebagai penduduk ilegal. Tapi peraturan pemerintah daerah setempat tak berkata demikian. Mereka benar-benar merasa memiliki tanah itu. Tanah gitu. itu. Lalu surat-suratnya semuanya? Surat-suratnya ada beberapa kades yang juga mengeluarkan surat tanah. Sudah kita peringatkan ketika kita lakukan operasi-operasi, ya itu tadi kita ketika ada operasi kita coba tegur masyarakat yang bersangkutan. Mereka mengatakan kami punya surat tanah Pak. Nah, di dalam Taman Nasional ini ada 7 desa, 2 kecamatan yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Ya, peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur dan peraturan daerah sekarang sudah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dikaji. Nah, kita tidak tahu apakah nanti Kementerian Dalam Negeri akan mengesahkan atau akan membatalkan. Itu semuanya sah menurut hukum pemerintah kabupaten kan, karena ada perda kan. Tapi itu di dalam TNK. Di dalam TNK. Loh. Puluhan ribu orang tak sekedar menghuni Taman Nasional Kutai, tapi juga menjadikan sumber daya alamnya sebagai ladang penghasilan. Potensi kayunya masih bagus, mereka kemudian melakukan illegal logging sekarang. Kalau illegal logging di TNK itu dilakukan oleh individu atau masyarakat yang memang merambah hutan TNK, atau juga ada dari perusahaan atau pihak-pihak yang lebih besar begitu? Ada, semuanya ada itu. Loh ini Pak ada dari Kodim SK-nya? Iya, jadi pada saat itu kita menemukan oknum dari Kodim Sangatta. Nah, tapi karena ini dia TNI, kita serahkan penanganannya ke polisi militer gitu penyidikannya. Nah ini kasusnya sudah vonis tapi banding gitu. Kepala Satgas Polisi Hutan Taman Nasional Kutai, Anur Rahim, menjelaskan penyebab menyusutnya hutan di kawasan ini. Penjelasan yang membuat saya khawatir. Hutan ini bisa bernasib sama dengan hutan lainnya di tanah air, menuju kepunahan. Akhir-akhir ini kita temukan modus pengangkutan kayu ulin menggunakan sepeda motor. Jadi ini salah satu modus yang paling aman gitu bahasanya masyarakat. Mengangsur kayu lah, artinya
kayu di sini di bawah sebagian-sebagian kemudian ditumpuk, ya nanti jumlah besar juga. Kalau perusahaan sejauh yang kami ketahui sebagai sebuah perusahaan tidak ada. Tetapi kalau oknum dari perusahaan itu biasanya mereka penguasaan lahan, penguasaan tanah. Ya, mereka membeli tanah di dalam kawasan, kemudian mereka sekian 10 hektar, 15 hektar, 25 hektar misalnya gitu, kemudian mereka tanami dengan sawit, dengan karet. Jadi kalau nanti mbaknya jalan melihat ada sawit dan sebagainya, itu biasanya punya 1-2 orang yang memang memiliki tanah itu. Pak, memang bisa dibeli lahan di TNK? Secara hukum ya enggak lah ya, itu artinya kan ilegal, semuanya ilegal. Orang masuk saja kan sudah ilegal tadi. Lalu mereka membeli sama siapa dong? Sama masyarakat, mereka justru mendorong perluasan. Jadi mereka menempati Taman Nasional Kutai dan menjual belikannya begitu? Iya. Wow, itu lebih parah daripada hanya menempati dan merambah begitu ya? Iya, itu dia. Di Taman Nasional Kutai tak hanya pohon kayu ulin yang berlimpah, tapi juga batu bara. Seperti yang dijelaskan Jubir Kementerian Kehutanan Sumarto Suharno. Di situ di bawahnya ada tambang, batu bara, jadi ada interest yang sangat tinggi terhadap kawasan itu, termasuk Pemda yang menginginkan itu di luar kawasan hutan. Ya. Itu juga menambah rancunya masyarakat di sana. Pemda pun mendukung sekali kalau itu menjadi bukan kawasan hutan, karena di situ ada tambangnya, sawitnya bagus dan sebagainya. Kandungan emas hitam adalah alasan utama yang membuat lahan di Taman Nasional Kutai diperebutkan, membuat kawasan yang dikepung perusahaan-perusahaan batu bara ini begitu menggiurkan. Karena itu tadi ada deposit batu baranya juga bagus ya, sehingga harapan kalau di enclave kan nanti kan enclave itu sebenarnya istilah enclave tidak ada, istilahnya adalah pelepasan kawasan. Artinya dari kawasan hutan dilepaskan menjadi kawasan bukan kawasan hutan lagi ya. Tahun 2000 lalu, Pemkab Kutai Timur mengusulkan pelepasan status 1/6 luas kawasan ini yang merupakan kawasan konservasi yang dilindungi undang-undang. Alasannya karena Taman Nasional terlanjur dihuni. Dan ini sudah diproses cukup lama, sudah sejak Pak Menteri Kehutanan 2 periode yang lalu itu sudah diproses. Sampai saat ini Pak Menteri juga belum sampai pada keputusan apakah menyetujui atau tidak enclave ini. Ketika usulan itu belum dikabulkan, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengeluarkan surat keputusan bulan Agustus lalu. Isinya merestui alih fungsi ratusan ribu hektar kawasan hutan di Kalimantan, termasuk ribuan hektar di Taman Nasional Kutai. Ya, DPR yang memutuskan. Ya, akan memutuskan. Karena ini kalau dia keluar dari kawasan hutan, apalagi ini kawasan konservasi, menjadi bukan kawasan konservasi, itu ranahnya DPR. Maka kami sebetulnya dari awal sudah mengusulkan kepada ini cabutlah itu usulan enclave. Kemudian kita berbicara tentang zona khusus. Zona khusus itu jauh lebih luas daripada enclave. Hanya memang itu tadi, kalau namanya zona khusus adalah kita akan mengelola sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi. Misalnya tidak ada perkebunan sawit di dalam, hanya boleh pohon karena di dalam kawasan hutan. Tetapi di sana boleh dilakukan kegiatan-kegiatan penghidupan masyarakat. Di sana boleh mereka menanam warung hidup atau hidup di sekitar ini. Apa tidak mungkin orang yang di dalam zona khusus itu akan mengembang? Iya, berkembang. Enggak, kita bisa membatasi karena zona khusus kan ada zonanya, sudah ada batasnya. Sempat terdengar rencana usulan pelepasan kawasan hutan Taman Nasional Kutai akan dibahas para wakil rakyat pekan ini. Hingga saya merampungkan penelusuran ini, belum ada palu yang diketuk. Tapi di tengah hutan, kondisi ini dimanfaatkan sejumlah pihak. Dengan adanya usulan enclave itu, isu yang berkembang di masyarakat juga cukup santer disampaikan oleh mereka-mereka yang sekarang sedang ingin menjadi wakil masyarakat, wakil rakyat, anggota-anggota calon legislatif maupun calon-calon eksekutif di pilkada dan sebagainya. Mereka menjanjikan kalau mereka memilih orang-orang ini ya mereka akan diberikan hak tanah di dalam situ. Mungkin tidak kalau enclave itu belum belum jelas hingga saat ini, juga karena ada oknum-oknum anggota legislatif yang ada di dalamnya. Tampaknya indikasinya begitu.
Tapi sekarang saya sudah mulai ada keyakinan yang lebih tinggi bahwa kayaknya indikasinya menunjukkan bahwa sebetulnya dorongan enclave yang begitu kuat itu karena ada dorongan dari orang-orang kuat itu. Sekarang mereka meluas di mana-mana dan ini sulit sekali. Kami Taman Nasional terus terang saja sulit sekali untuk mengontrol mereka. Mengontrol puluhan ribu manusia yang mengabaikan undang-undang akhirnya tak hanya menjadi beban Early, tapi juga polisi hutan yang jumlahnya tak sebanding. Karena jumlah kami kan sekarang ini yang tersisa ada 22 orang. Sementara yang harus kita amankan Taman Nasional ini luasnya 198.629 hektar gitu. Sementara kalau tidak salah ada 15 orang yang akan pensiun dalam waktu dekat. Nah ini juga salah satu kendala kita ya, kalau mereka nanti pensiun, lantas siapa yang mau mengamankan kawasan hutan gitu. Kita harus siap ketika nanti misalnya pensiun, ini harus ada generasi yang menggantikan. Menghadapi mereka yang tanpa malu melawan undang-undang bukan perkara yang mudah. Orang berupaya menegakkan hukum justru dianggap bersalah. Ya ini saya katakan lucu karena mereka melanggar hukum, ketika mereka ditegur atau mereka dilakukan upaya penegakan hukum, mereka malah marah. Gitu. Pernah waktu itu kita mengamankan kayu yang berada di daerah Melawan. Nah, ketika waktu itu kita angkut kayu itu ke kantor untuk diamankan sebagai barang bukti, kendaraan kita waktu ada percobaan mau dibakar gitu, kendaraan patroli kita. Jadi tetap bahwa ini tetap akan dipertahankan menjadi kawasan Taman Nasional Kutai. Dengan masyarakat tadi itu bisa dipindahkan ke tempat lain yang di hutan produksi, sehingga nanti masyarakat akan mendapatkan akses lahan yang legal. Jadi yang penting itu mendapatkan akses lahan yang legal. Kalau ini kan ilegal. Belasan tahun lamanya berbagai persoalan yang menggerogoti hutan ini tak juga tuntas. Belum lagi memikirkan dampak berbagai proyek berdalih pembangunan di Taman Nasional Kutai. Menurut pidato dari Gubernur ketika penyerahan DIPA tahun 2013 bahwa nanti akan ada pembangunan jalan tol Samarinda sampai Sangatta, berarti kan akan lewat dalam kawasan. Akan lewat dalam kawasan Taman Nasional Kutai. Ada, kemudian ada juga jalan kereta api, bandara di dalam kawasan. Sekarang kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kutim dengan Tentara Nasional Indonesia. Sebenarnya kalau kita lihat juga Pemda juga salah juga ya. Itu kawasan hutan, kawasan konservasi, ada masyarakat situ dijadikan sebagai desa kecamatan ya. Nanti kalau itu sebenarnya kalau yang akan digunakan nanti penegakan hukum, maka siapa saja yang memberikan itu ya akan kena. Entah hingga kapan paru-paru dunia di Taman Nasional Kutai akan bertahan. Kehidupan 1000 jenis flora, ratusan jenis satwa dan ribuan orang utan adalah pertaruhannya. Kekayaan alam yang terlalu bernilai untuk dikorbankan. Kita belum tahu nanti mau lewat mana, tapi isunya akan menyeberang dari Tenggarong sampai ke Sangatta, berarti masuk melalui zona inti. Kalau itu masuk, ya sudah, hancur udah. Taman Nasional udah nggak perlu dipertahankan barangkali. Karena sudah, intinya sudah kena kan, jantungnya sudah kena berarti kan. Orang kalau sudah jantungnya kena, ya tinggal nunggu mati kan. Benarkah pikun adalah gejala penyakit jiwa? Sesaat lagi di 360.